jumpa lagi di video belajar matematika wajib kelas 10. Dalam video kali ini kita masih akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Lebih khususnya, ada pada bahasan persamaan nilai mutlak bentuk yang keempat dan bentuk yang kelima. Bentuk yang keempat di sini adalah nilai mutlak F1X ditambah nilai mutlak F2X ditambah nilai mutlak F3X ditambah dan seterusnya sama dengan C. Dan bentuk yang kelima adalah nilai mutlak Fx kuadrat ditambah nilai mutlak Fx ditambah C sama dengan 0. Dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang 3 bentuk persamaan nilai mutlak ya. Yaitu yang pertama adalah nilai mutlak Fx sama dengan C. Bentuk yang kedua adalah nilai mutlak Fx sama dengan Gx. Dan bentuk yang ketiga adalah nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak Gx. Nah, ini yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kemudian, di sini saya juga akan mengingatkan tentang pemfaktoran bentuk aljabar. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Faktorkan bentuk aljabar x kuadrat x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Nah, untuk pemfaktoran aljabar jenis ini, kita bisa tuliskan di sini x kuadrat min 5x ditambah 6. Ketika difaktorkan, karena di sini koefisien x kuadratnya itu 1, maka kita langsung tuliskan saja. Faktor yang pertama depannya x, yang kedua juga x. Kemudian, untuk mengisi bagian ini dan ini, kita perlu mencari bilangan berapakah yang jika dijumlah hasilnya adalah negatif 5, ini ya yang di tengah. Dan bilangan itu juga ketika dikali hasilnya adalah 6. Ini. Jadi ada 2 bilangan yang harus kita cari. Yang kalau dijumlah hasilnya negatif 5. Dan jika dikali hasilnya adalah 6. Kedua bilangan itu adalah negatif 3 dan negatif 2. Betul kan? Negatif 3 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 5. Negatif 3 dikali negatif 2 hasilnya 6. Maka pemfaktoran yang diperoleh adalah ini. X min 3 dikalikan X min 2. Kemudian, saya ingatkan kembali tentang definisi nilai mutlak. Nilai mutlak X akan bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Oke, langsung saja kita ke bentuk persamaan nilai mutlak, bentuk yang keempat. Yaitu nilai mutlak F1X ditambah nilai mutlak F2X ditambah nilai mutlak F3X ditambah dan seterusnya sama dengan C. Untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Nilai mutlak X min 1 ditambah nilai mutlak X min 3 sama dengan 2. Di sini ada 2 bentuk nilai mutlak ya. Ini X min 1, yang ini nilai mutlak X min 3. Nah, cara penyelesaiannya seperti apa? Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, kita harus mendefinisikan nilai mutlak X min 1 dan juga nilai mutlak X min 3. Definisi yang pertama, nilai mutlak X min 1 akan bernilai betul, X ya, yaitu X min 1 itu sendiri, dan juga negatif X, atau negatif X min 1. Akan bernilai positif, syaratnya X min 1 lebih dari sama dengan 0,
Atau kita sederhanakan, min 1-nya pindahkan ke kanan, jadi X lebih besar sama dengan 1. Kemudian akan bernilai negatif dalam kurung X min 1 jika X-nya kurang dari 0. Atau kita sederhanakan menjadi X kurang dari 1. Kemudian yang kedua, kita harus mendefinisikan X min 3. Sama caranya, X min 3 akan didefinisikan menjadi positif X min 3 dan negatif dalam kurung X min 3. Syaratnya untuk yang positif jelas lebih dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 3. Dan yang negatif itu X min 3 kurang dari 0 atau X kurang dari 3. Kemudian kita gambarkan batas-batasnya. Di sini batasnya ada 4 ya. Ini batas yang pertama, batas yang kedua. Ini jadi satu garis, kemudian ini batasnya yang ketiga, dan ini batas yang keempat. Oke, garis yang pertama adalah untuk batas X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari 1. Kita 0 taruh di sebelah kiri, maka 1 di sebelah kanannya 0. Kita akan bagi 2, yang kurang dari dan lebih dari. Nah, yang ini 1 ke kiri, ini untuk X kurang dari 1. 1 ke kanan untuk X lebih dari sama dengan 1. Ketika kurang dari 1, nilainya adalah negatif X min 1. Ketika lebih dari 1, nilainya adalah X min 1. Kemudian kita buat garis bilangan lagi untuk lebih besar 3 dan kurang dari 3. 0-nya kita buat lurus dengan yang atas. Kemudian 3 berarti lebih ke kanan daripada 1 ya. Kita tempatkan di sini. Kemudian kita buat daerahnya. Ini untuk X kurang dari 3. Dan yang kanan untuk X lebih dari 3. Lebih dari sama dengan 3. Nah, untuk yang kurang dari 3 nilainya negatif. Yang lebih dari 3 nilainya tetap X min 3. Yang ini kita boleh sederhanakan ya. Menjadi min X plus 1. Yang ini juga menjadi min X plus 3. Oke, nah dari dua garis ini garis yang pertama, ini garis yang kedua, kita gabungkan. Nah, ini gabungan dari A dan B, maka diperoleh batasnya di situ ada 1 dan 3. Jadi ini kita turunkan, kita jadikan batas. Maka akan ada 3 daerah, kurang dari 1, antara 1 sampai 3, dan lebih dari 3. Untuk yang kurang dari 1, maka nilai mutlak X min 1 itu akan sama dengan min X plus 1, sedangkan nilai mutlak X min 3 akan bernilai min X plus 3. Untuk yang antara 1 sampai 3, nilai mutlak X min 1-nya sudah berubah, pakainya yang positif karena dia lebih dari. Jadi ini X min 1, sedangkan yang nilai mutlak X min 3, dia masih tetap min X plus 3. Nah, baru kemudian yang di sebelah kanan, ini baru gunakan yang X min 3. Karena di sini batasnya, ini X kurang dari 1, ini antara 1 sampai 3, dan ini lebih dari sama dengan 3. Ini batas-batasnya. Kemudian, baru kita selesaikan persamaannya. Oh, ternyata di sini sudah dituliskan. Baru kita selesaikan persamaannya. Nah, tadi kita peroleh ini ya. Atau ini saya sederhanakan. Ini jadi min X plus 1. Ini jadi min X plus 3. Yang ini min X plus 3. Oke, kita sederhanakan. Di sini batasnya untuk X kurang dari 1, ini antara 1 sampai 3, dan ini
untuk X lebih dari sama dengan 3. Oke, kita bagi menjadi 3 daerah. Ini daerah 1, yang ini daerah 2, dan ini adalah daerah 3. Daerah yang pertama untuk X kurang dari 1. Maka soalnya kita tulis dulu. Ini yang dimaksud, ini soalnya. Ketika di daerah X kurang dari 1, nilai mutlak yang depan akan sama dengan min X plus 1. Yang belakang akan sama dengan min X plus 3. Kita tuliskan di sini dalam tanda kurung. Kemudian kurungnya kita coba buka. Jadi ini min X plus 1. Ya ini plus ketemu min, plus ketemu plus, tetap plus ya. Kemudian kita sederhanakan. Nah, min X dikurangi X itu min 2X. 1 ditambah 3 itu 4. Kemudian sama dengan 2. Lalu 4-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi min 2X sama dengan 2 dikurang 4 ya. Jadi ini min 2. Jadi ini di sini ada 2 dikurang 4. Maka hasilnya ini, min 2. Kemudian kita sederhanakan, X-nya sama dengan 1. Berasal dari min 2 dibagi min 2. Oke. Kemudian kita coba cocokkan. Kalau X-nya kurang dari 1, kok di sini diperoleh hasilnya X sama dengan 1? Padahal harusnya X-nya kurang dari 1. Nah, X sama dengan 1 kan tidak ada pada daerah ini. Maka X sama dengan 1 itu bukan penyelesaian. Yang dimaksud X kurang dari 1 itu misalkan 0, negatif 1, negatif 1,333 dan seterusnya. Tetapi kalau X sama dengan 1 itu masuk ke daerah yang kedua, karena ini ada sama dengannya. Jadi ini yang pertama bukan penyelesaian. Kemudian kita coba di daerah kedua. Daerah kedua antara 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Soalnya kita tulis dulu. Kemudian langsung kita substitusikan. Ini ya, X min 1 ditambah negatif X plus 3. Kita buka kurungnya. Diperoleh X min 1 plus ketemu min plus ketemu plus 3. Lalu kita sederhanakan, X dikurangi X, habis negatif 1 ditambah 3, 2. Ternyata di sini variabelnya habis atau tidak ada variabel sama sekali, maka di daerah 2 juga tidak ada penyelesaian. Sekarang kita lanjut ke daerah yang ketiga. Ketika X-nya lebih besar sama dengan 3, maka diperoleh nilai mutlak X min 1-nya tetap X min 1, nilai mutlak X min 3-nya juga tetap X min 3. Tinggal lihat ini ya. Nah, kemudian kita buka kurungnya, lalu kita sederhanakan, X ditambah X itu 2X, negatif 1 dikurang 3 itu negatif 4, kemudian negatif 4-nya kita pindahkan ke kanan, di sini, sehingga diperoleh 2 ditambah 4, maka di sini hasilnya 6. Kemudian 6-nya kita bagi 2. Nih, 6 bagi 2. Hasilnya adalah 3. Apakah 3 ada pada daerah ini? Iya, kan ini X-nya lebih dari sama dengan 3. Maka himpunannya bisa 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Sehingga X sama dengan 3 adalah penyelesaian. Lalu kita tuliskan kesimpulannya. Jadi himpunan penyelesaian untuk persamaan nilai mutlak X min 1 ditambah nilai mutlak X min 3 sama dengan 2 adalah X sama dengan 3. Oke, kita bisa lanjut ke bentuk yang kelima. Ada kuadratnya. Jadi bentuk yang kelima ini nilai mutlak fx kuadrat ditambah nilai mutlak fx ditambah c sama dengan 0. Contoh soalnya adalah sebagai berikut.
Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X-1 kuadrat dikurangi nilai mutlak X-1 sama dengan 12. Nah, untuk menjawab soal berikut, kita perlu memisalkan. Ini kan ada bentuk kuadrat, kita misalkan nilai mutlak A-1-nya, nilai mutlak X-1-nya sama dengan A. Maka diperoleh, ini A ya, setiap ketemu X-1, diubah jadi A. Maka diperoleh A kuadrat dikurang A sama dengan 12. Kemudian 12-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi A kuadrat min A min 12. Kemudian kita faktorkan. Dua bilangan yang jika dijumlah, hasilnya adalah negatif 1. Dan jika dikali, hasilnya negatif 12. Ya, kedua bilangan itu adalah min 4 dan 3. Maka di sini A min 4, A plus 3. Lalu kita faktorkan. Nah, kalau A min 4 sama dengan 0. 4-nya kita pindah, jadi A sama dengan 4. Nih. Kemudian A plus 3 sama dengan 0. 3-nya kita pindah jadi min 3. Maka faktor yang pertama adalah A sama dengan 4 atau A sama dengan negatif 3. Lalu kita substitusikan lagi. Tadi A-nya siapa? Ini ya, tadi A-nya nilai mutlak X-1. Maka yang ini akan diperoleh nilai mutlak X-1 sama dengan 4. Yang satunya nilai mutlak X-1 sama dengan negatif 3. Baru kita selesaikan masing-masing. Yang pertama, nilai mutlak X-1 sama dengan negatif 3. Tidak ada penyelesaiannya ternyata. Tidak ada. Kenapa? Karena nilai mutlak itu selalu lebih dari sama dengan 0. Maka yang ini tidak usah dianggap. Kita fokus ke yang kedua. Nilai mutlak X-1 sama dengan 4. Nah, di video sebelumnya untuk persamaan bentuk ini kan ada dua cara. Boleh pakai definisi, boleh juga pakai sifat. Nah, untuk yang di sini kita kerjakan menggunakan sifat. Jadi nilai mutlaknya kita ubah menjadi akar kuadrat. Kemudian akarnya kita hilangkan dengan cara dikuadratkan, maka diperoleh X-1 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Lalu 4 kuadratnya kita pindahkan ke kiri. Kemudian kita faktorkan, jadi A X-1 plus 4 kali X-1 min 4. Lalu kita buka kurungnya, maka diperoleh X-1 plus 4 kalikan X-1 min 4. Kita sederhanakan jadi X plus 3 kali X min 5. Maka diperoleh X yang pertama itu 3. Maaf, negatif 3. Nih, dan X yang kedua adalah 5. Lalu kita cek nilainya. Untuk X sama dengan negatif 3. Substitusikan ke sini. Negatif 3 dikurangi 1. Hasilnya nilai mutlak negatif 4. Nilai mutlak negatif 4 adalah 4. Ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi X min 3 adalah solusi. Kemudian untuk X sama dengan 5. Substitusikan. X-nya diganti 5. Jadi nilai mutlak 5 kurang 1. Nilai mutlak 4 adalah 4. Ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan juga. Maka X min 5 adalah solusi. Jadi solusi untuk persamaan nilai mutlak X-1 kuadrat dikurangi nilai mutlak X-1 sama dengan 12 adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 3. Demikian penjelasan untuk persamaan nilai mutlak satu variabel. Di video berikutnya kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini bentuk-bentuknya adalah misal nilai mutlak 5x dikurang 8 kurang dari sama dengan 10. Bisa juga x min 3 lebih dari 8 dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan di video kita berikutnya. Sampai jumpa.